Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 8 izin berpresentasikan sebuah artikel yang kami peroleh dari internet, yaitu dengan judul Implementasi Business Intelligence untuk menganalisis data destinasi wisata di Indonesia menggunakan platform Tableau. Presentasi kali ini merupakan pemenuhan tugas dari UTS Analisis dan Visualisasi Data yang diampu oleh Bapak Rimurjo Hindradi. Oke. Sebelumnya, perkenalkan saya Fariska Dwi Kartika Sari dengan NIM 0822 dengan rekan saya. Kenalkan, nama saya Naftali Sumatope dengan NIM 082111633085. Untuk Selanjutnya pertama akan adalah dilanjutkan oleh teman saya. ya, maaf kan. Uh, Identitas artikel ilmiah. Judulnya adalah Implementasi Business Intelligence untuk menganalisis data destinasi wisata di Indonesia menggunakan platform Tableau. Berikut merupakan penulisnya. Judul ini dibuat pada tahun 2022 dan ini merupakan sumbernya. Ini kita isi presentasinya adalah satu, latar belakang, tujuan, metode, deskripsi data, hasil visualisasi, dan kesimpulan. Baik, sebelumnya saya izin melanjutkan untuk presentasinya. Jadi, latar belakang dari artikel yang kami peroleh yaitu saat ini Indonesia itu terkenal dengan destinasi wisatanya yang sangat indah dan sudah banyak wisatawan mancanegara yang tertarik untuk berkunjung ke Indonesia. Nah, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan terdapat 603,2 juta perjalanan wisatawan Nusantara, yaitu terdiri dari wisatawan domestik mulai dari bulan Januari hingga Desember pada tahun 2021. Kemudian artikel ini juga membahas tentang visualisasi data destinasi pariwisata Indonesia dengan mengimplementasikan business intelligence untuk menampilkan hasil data lokasi, kemudian ada harga dan rating objek wisata di 5 kota yang ada di Indonesia, yaitu Kota Jakarta, Kota Semarang, Kota Bandung, Kota Yogyakarta, dan Kota Surabaya. Kemudian hasil dari visualisasi data ini akan diimplementasikan sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Baik, kita beralih ke tujuan. Tujuan dari artikel ini yaitu untuk mengkomunikasikan informasi secara jelas dan efektif dengan cara yang grafis, serta dengan memaparkan ide secara efektif merupakan bentuk estetis dan fungsionalitas yang dilakukan itu harus berbarengan, serta menyediakan wawasan bagi kumpulan data yang sangat kompleks dan dapat dikomunikasikan melalui aspek-aspek kunci yang caranya itu intuitif gitu. Kemudian ada metode. Metode dilakukan oleh para penulis artikel ini yaitu menggunakan tools Tableau dan tekniknya ada data preparation, ada ETL, extract, transformation, dan load, kemudian ada data validation, dan yang terakhir ada dashboard dan data visualisasi. Oke. Silahkan akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada deskripsi dataset. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi destinasi wisata Indonesia, di mana fokus pada 5 kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Di dalam data ini berisi 13 baris dan 438 kolom. Nah, format data ini berupa CSV dan menggunakan data dari website Kaggle dengan rentan waktu sepanjang tahun 2021 dari bulan Januari hingga bulan Desember. Selanjutnya adalah atribut dataset. Nah, yang pertama adalah place.id. Nah, ini merupakan variabel nominal karena tidak memiliki tingkatan perbandingan. Yang kedua, place name.
Ini merupakan variabel nominal karena tidak memiliki tingkatan perbandingan. Yang ketiga, description, yang merupakan variabel teks atau nominal karena bukan variabel kategori. Yang keempat, ada kategori merupakan variabel nominal karena menggambarkan jenis atau kategori dari tempat wisata. Yang kelima, city, yang merupakan variabel nominal karena tidak memiliki tingkat perbandingan. Selanjutnya adalah price, yang merupakan variabel interval karena ini memiliki tingkat perbandingan yang jelas, tetapi tidak memiliki titik nol yang bermakna. Selanjutnya adalah rating, yang merupakan variabel rasio. Kenapa disebut rasio? Karena memiliki tingkat perbandingan yang jelas dan titik nol yang bermakna. Selanjutnya adalah time minutes, yang merupakan interval karena memiliki tingkat perbandingan yang jelas, tetapi tidak memiliki titik nol yang bermakna. Selanjutnya adalah coordinate. Ini tidak bisa digunakan sebagai variabel analisis karena mungkin hanya berisi informasi koordinat geografis yang digunakan dalam visualisasi peta. Selanjutnya adalah lat, yang merupakan variabel kuantitatif karena ini merupakan data yang berisi angka desimal dan digunakan dalam analisis geospasial. Selanjutnya adalah long, yang merupakan kuantitatif. Ini sama karena merupakan berisi angka desimal yang digunakan dalam analisis geospasial. Selanjutnya adalah kolom 1, tidak jelas karena tidak ada data-datanya. Yang terakhir adalah rating count, yang merupakan variabel rasio karena memiliki tingkat perbandingan yang jelas dan titik nol yang bermakna. Baik, mungkin langsung saja ke visualisasi dari data destinasi wisata di Indonesia. Yang pertama yaitu bentuknya peta. Nah, di sini ada peta persebaran tempat wisata di Indonesia. Mungkin bisa diamati, di sini itu ada 5 kota yang bisa dideteksi oleh Tableau, yaitu ada kota Bandung dengan warna oranye, ada kota Jakarta dengan warna simbol merah, ada kota Semarang dengan simbol biru muda, kemudian ada kota Yogyakarta dengan simbolnya kuning, dan ada juga kota Surabaya dengan simbolnya hijau. Nah, gambar ini atau peta ini merupakan sebuah peta yang menunjukkan tempat wisata yang ada di Indonesia. Jadi, berfokus pada 5 kota saja seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwasanya destinasi ini berfokus di 5 kota yang ada di Bandung, di Jakarta, di Semarang, Surabaya, dan di Yogyakarta. Kemudian hasil visualisasi yang dilakukan ini nanti ada sedikit perbedaan di artikel asli dengan visualisasi yang kami buat, Pak, karena ada data yang kotanya itu kota Bandung dan kota Surabaya itu ternyata pada datanya itu tidak sesuai titik koordinatnya. Jadi kami harus melakukan manual dengan memasukkan titik koordinatnya ke Tableau gitu. Jadi ada sedikit perbedaan hasilnya dengan artikel yang telah kami peroleh gitu. Selanjutnya yaitu grafik rating pengunjung. Nah, grafik rating pengunjung ini merupakan sebuah grafik yang akan menjelaskan bahwa adanya perbedaan dalam jumlah rating atau peringkat yang diberikan oleh setiap wisatawan untuk destinasi wisata di 5 kota tersebut. Oke, yaitu 5 kotanya ada di Bandung, ada di Jakarta, ada di Semarang, di Surabaya, dan di Yogyakarta. Berdasarkan grafik di samping ini, kita bisa melihat bahwasanya ada peringkat tertinggi itu yaitu di Kota Bandung, yaitu sebuah tempat wisata berupa cagar alam yang mana mengindikasikan bahwa Bandung bisa menjadi tujuan yang sangat populer bagi para wisatawan yang tertarik untuk menjadi tujuan cagar alam, terus wisata-wisata alam, terus taman-taman budaya. Kota Bandung sangat direkomendasikan. Nah, sedangkan di Kota Yogyakarta itu memiliki peringkat tertinggi yaitu di kategori Taman Budaya dan Bahari.
Nah, di mana hal itu Kota Yogyakarta dapat menjadi sebuah kota rekomendasi untuk destinasi wisata berupa taman budaya dan bahari. Sedangkan pada Kota Jakarta itu terlihat paling tinggi peringkatnya yaitu kategori pusat perbelanjaan. Karena kita lihat juga di Jakarta itu termasuk kota besar yang mana kita dapat dengan mudah menjumpai pusat-pusat perbelanjaan. Jadi sangat direkomendasikan bahwasanya kalau Jakarta menjadi tempat yang cocok untuk pusat perbelanjaan gitu. Nah, di sini pusat perbelanjaan diindikasikan dengan warna simbol biru muda. Oke, lanjut ke tabel list tempat wisata. Tabel list tempat wisata di sini itu berisi daftar harga tiket masuk tempat wisata. Bisa dilihat di sini warna-warna ini juga mengindikasikan bahwasanya semakin gelapnya warna berarti itu semakin mahal tiket masuk ke tempat wisata tersebut. Semakin pudar warnanya berarti semakin murah harga tiket masuknya. Kita bisa melihat dari tabel harga ini bahwasanya yang paling mahal itu yaitu Pulau Pelangi. Pulau Pelangi menduduki peringkat pertama dengan kategori tempat wisata bahari yang terletak di Jakarta dengan tiket masuk itu 900.000. Jadi diikuti juga dengan Goa Jomblang yang ada di Yogyakarta dengan kategori cagar alam dengan tiket masuk 500.000. Kemudian diikuti lagi Mountain View Golf Club itu yang ada di Bandung dengan kategorinya cagar alam juga dengan harga masuknya 375.000. Bisa diamati bahwasanya semakin bawah ini warnanya itu semakin pudar, Pak. Jadi semakin murah harga tiket masuknya, semakin pudar warnanya. Tapi jika semakin mahal harga tiket masuknya, maka warnanya juga akan semakin gelap. Di sini sudah dijelaskan juga bahwasanya warna ini juga menunjukkan rentang harga dari tiket masuk tempat wisatanya. Oke, lanjut ke grafik waktu pengunjung. Grafik waktu pengunjung ini merupakan penilaian untuk apa ya? Kita melihat rata-rata yang digunakan oleh pengunjung itu berapa lama di tempat wisata tersebut begitu. Nah, di sini yang paling menduduki peringkat paling tinggi yaitu dunia fantasi dengan lama kunjungan itu 360 menit. Nah, 360 menit itu kalau dijadikan jam kan setara sekitar 6 jam. Jadi dunia fantasi ini rata-rata pengunjungnya menghabiskan waktu selama 6 jam gitu. Menjadi peringkat tertinggi dari wisata-wisata yang lain gitu. Kemudian diikuti lagi dengan Kidzania dengan lama waktu pengunjungnya itu 300 menit atau 5 jam. Terus ada juga Perpustakaan Nasional dengan lama kunjung 240 menit atau 6 jam. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa dunia fantasi adalah destinasi wisata dengan rata-rata waktu yang kunjungannya sangat tinggi, yaitu sekitar 360 menit. Jadi di sini mohon maaf ada kekeliruan, yaitu 360 menit. Yang benar adalah 360 menit. Nah, jika diamati juga, semakin ke bawah ini semakin menurun atau semakin pendek bentuk baloknya. Nah, semakin pendek dan semakin panjangnya ini berdasarkan lama waktu kunjungnya gitu. Jadi semakin lama kunjungannya berarti semakin panjang baloknya. Kemudian apabila semakin sebentar waktu kunjungnya berarti semakin pendek baloknya gitu. Oke, kita langsung beralih ke dashboard. Nah, jadi dashboard itu gabungan dari beberapa visualisasi tadi yang telah kami lakukan. Ada map destinasi, kemudian ada rating pengunjung, terus ada list harga tiket masuk wisatanya, dan ada grafik waktu pengunjung. Nah, pada gambar di atas ini terlihat bahwasanya tampilan sebuah dashboard visualisasi itu merupakan tampilan yang akan lebih mudah dipahami dan lebih singkat, lebih jelas gitu. Pada dashboard ini, semua worksheet yang telah dibuat sebelumnya, seperti tadi yang saya jelaskan, telah digabungkan. Dan tujuan dari adanya dashboard ini merupakan sebuah apa ya visualisasi
itu akan dapat lebih mudah dipahami dan terorganisir dengan baik oleh kaum awam. Semisalnya kalau kita orang awam itu akan lebih mudah mengerti dengan adanya bantuan dashboard ini. Oh, ini termasuk map destinasinya. Oh, ini termasuk rating pengunjungnya kayak gitu. Jadi dengan dashboard ini tujuannya itu akan lebih mempermudah pengguna awam untuk lebih mengamati grafik-grafik visualisasi dari data tersebut gitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah hasil visualisasi ini memungkinkan observasi penting mengenai preferensi dan perbedaan destinasi wisata di Indonesia. Misalnya perbedaan peringkat dan waktu kunjung antar destinasi menunjukkan adanya perbedaan minat pengunjung. Secara keseluruhan, visualisasi dashboard ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menganalisis data destinasi pariwisata dan memberikan informasi berharga bagi seluruh pemangku kepentingan di industri pariwisata Indonesia. Yang kedua, dashboard yang baik dan dirancang secara sistematis dapat memudahkan penyampaian informasi dan pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah link artikel dan dataset. Ini merupakan links dan dataset yang kita ambil dari website. Mungkin kalau Bapak berkenan bisa dikunjungi Bapak melalui link-link ini. Jadi di sini merupakan link artikel yang kami peroleh dan yang bawah ini merupakan link dataset yang kami dapatkan melalui website Kaggle. Gitu. Oke, mungkin sekian yang dapat kelompok 8 sampaikan. Apabila ada salah katanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.